Bapak Ibu para peserta dan tamu undangan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah khotbah dari Bapak Wakil Presiden, yaitu tentang bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada anggota jemaat Kolose. Saya rasa bahwa ayat ini waktu Pak Wakil khotbah tadi, saya ingat situasi kami warga jemaat Gidi dan orang Papua hari ini. Ya, waktu itu Silas ditangkap dan masukkan di penjara. Paulus ditangkap, masukkan di penjara. Dia baru buka pos itu namanya Kolose itu baru 18 bulan. Dia baru memulai. Setelah itu pemerintah Romawi pergi tangkap. Paulus kesalahannya apa? Dia bilang saya tidak ada salah. Salahkah saya memberitakan Injil? Salahkah saya bicara yang benar? Tapi dia bilang kau salah, kau masuk penjara. Paulus ditahan, Silas ditahan. Anggota jemaat Kolose waktu itu bimbang. Mereka ragu, mereka mau dikemanakan. Ketakutan luar biasa. Hal itu terjadi saat ini warga jemaat Gidi. Begitu Lukas ditangkap, begitu Ham dia lari ke sebelah. Kemudian kami lagi mulai jadi kader-kader yang terbaik sudah mulai untuk mau ditangkap semua yang terjadi. Dalam suasana ini yang terjadi waktu itu, waktu wakil khotbah, saya seperti rasa sedih. Saya seperti rasa mau menangis. Ini yang kita alami hari ini. Ini yang kita rasakan untuk waktu ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kumpul ini sangat penting. Kenapa 3 acara untuk gabungkan di sini? Saya mohon ada kader-kader Gidi yang ada kesempatan, ada waktu kita duduk dengan orang tua di sini. Kita diskusi bersama, kita duduk bersama. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena saya selalu bilang bahwa orang Papua, kami semua ingat sekali lagi, kami tidak ada harapan dengan bangsa ini, tetapi kami ada harapan kalau di dalam gereja Injili Indonesia. Ya, di dalam gereja Tuhan kita ada harapan. Tapi kalau dengan teman lain kita tidak ada harapan. Kalau Bapak rasa itu aman, kan tidak aman. Semua tidak aman. Ya, dulu kami percaya guru. Guru kita hargai, hormati luar biasa. Sekarang guru tidak mau lagi dihargai. Ya, dulu kita dihargai, hormati itu camat. Panggil camat saya itu kita hargai mereka luar biasa. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang kita hargai bupati. Sekarang sudah tidak ada hargai mereka lagi. Sekarang kita panggil pendeta itu kita hargai luar biasa. Sekarang pendeta juga tidak mau dihargai ini, sedikit lagi ini. Saya mau tanya, warga jemaat Gidi orang Papua mau kemana? Ya, mau kemana? Kita mau lari kemana ini? Kita mau buat apa ini? Ya, hak kami sudah dijual belikan habis. Ya, hak hidup sudah dijual belikan habis. Hak kekayaan kami sudah dijual belikan habis. Ya, hak politik sudah dijual belikan habis. Hak kebebasan sudah dijual belikan habis. Semua habis bukan? Hanya satu yang tidak boleh dijual belikan, hanya iman percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ya. Iman keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kembali kepada Alkitab. Karena itu dalam BPL dan dalam jubileum 50 tahun ini, terima kasih untuk Stakin. 50 tahun kamu luar biasa. 50 tahun jubileum hari ini tidak sia-sia. Yaitu dari Stakin melahirkan 22 sekolah teologi di dalam gereja Injili di Indonesia. Di dalam 22 sekolah teologi itu hanya 3 teologi yang bahasa Indonesia, yaitu STT Gidi, Stakin, dan Said Wolo. Tetapi selain dari itu adalah semua bahasa daerah. Karena semua pelayanan dilakukan dengan bahasa daerah. Waktu kita semua menghadapi persoalan, saya selalu bilang orang Papua mati itu karena 4 penyebab. Orang Papua mati itu karena 4 penyakit. Orang Papua anggota jemaat hilang karena 4 persoalan. Yang pertama adalah orang Papua mati karena HIV. Yang kedua orang Papua mati karena miras. Yang ketiga orang Papua mati karena perang suku. Yang terakhir orang Papua mati karena ditembak mati. Ya, jadi hanya 4 ini. Ya, ditembak mati, miras, HIV, kemudian perang suku. Bagaimana caranya? Gembala-gembala yang hadir hari ini, pimpinan sekular kitab yang hadir hari ini, wilayah dan kelasis hadir hari ini, selama 1 minggu kita akan bahas ya penyakit sosial yang kita hadapi, ya persoalan yang kita hadapi. Karena itu dalam pesan saya dalam kesempatan dalam rapat PPL ini, mari orang Papua, anak-anak kader-kader yang ada sama-sama yang hari ini pesan ada 2 hal, yaitu kepada kami hamba-hamba Tuhan dulu. Pertama adalah hamba-hamba Tuhan.
hamba-hamba Tuhan, mari kita sekolahkan anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Sekali lagi, sekolahkan anak-anak dengan baik. Masa depan Papua itu, pendidikan anak itu penting. Bangsa ini mereka punya cara 4 hal. Mereka mau supaya orang Papua tidak boleh tahu. Orang Papua tidak boleh pintar. Orang Papua tidak boleh tahu apa-apa. Orang Papua biar saja tinggal begitu, dan begitu. Nah, karena itu, mari kita sekolahkan anak-anak, sekolahkan anak-anak, sekolahkan anak-anak. Kita belajar. Sekali lagi kita belajar. Orang Papua tidak minat baca, ini masalah. Ya, saya jujur mau bilang begini, semua orang Papua ini percaya firman Tuhan bukan karena baca Alkitab, tapi karena kata-kata pendeta. Karena jarang juga baca Alkitab. Pendeta nano yeke nogaret pibro nogoime ado maluha ario. Ya. Mari baca. Buku-buku semua sudah ditulis. Tulis. Saya sedang tulis Lukas 6. Mai. Pemimpin yang luar biasa. Hebat. Orang gidi itu melahirkan tuh anak sulung itu. Ya. Bawa dia ke sana. Tangkap dia dengan sejarah kasar. Tidak manusiawi. Bapak-bapak pendeta-pendeta, hari ini saya mau sampaikan, ya, ini gubernur. Gubernur itu mewakili Indonesia. Ya, negara punya perwakilan yang ada di sini. Ada Garuda di topi, ada Garuda di dada. Tapi bawa dari sana sampai ke sini itu tidak sopan. Ya, bawa ke sini, tidak masuk tangkap di airport di sini dengan cara yang baik, bawa ke tempat lain. Ya, kasih naik itu trigana, terbang sampai di sana. Nakarakti orang gidi, pendeta, nakarakti, wonok nakati, nakati, ya, tidak pikir dalam mobil orang dari Jayapura, dari Kero, dari Koya mau ke sini, kita bawa bapak hati-hati, bawa kilat. Apa yang terjadi dalam mobil, pesawat? Apa yang kurang? Gereja Kidis salahkah? Salahkah melahirkan Lukas NMB? Salahkah melahirkan Kenius Koya? Salahkah melahirkan Yunus Bonda? Salahkah melahirkan John Tabo? Salahkah melahirkan Ones Bahabol? Salahkah melahirkan Timotius Murib? Salahkah? Gereja ini salahkah? Kimai, pendeta bangkit, berdiri. Bawa dengan pesawat. Ketua KPK datang, saya di taruhan. Bapak silakan masuk, lihat Bapak di dalam. Tapi apa yang dilakukan di sana, Bapak Ibu sekalian, jahat. Mari, pendeta buka mata, lihat situasi hari ini. Jangan khotbah biasa-biasa. Ya, jangan khotbah biasa-biasa. Ya, ini satu pelanggaran hak. Dewan Gereja Papua hari ini hadir untuk menyatakan, bukan Dewan Gereja Papua hari ini hadir, bukan Hosana Haleluya. Itu kamu pendeta-pendeta punya tugas. Kami hadir untuk bicara tentang tidak punya suara. Ya. Tanah ini, negeri ini, bangsa ini, Bapak Ibu, gembala-gembala yang dikasih oleh Tuhan. Wono nakao, mereka bawa selama 5 hari. Selama 5 hari dia tidak makan. Selama 5 hari tidak bisa minum obat. Ya, makanannya beli restoran di luar baru kasih masuk. Tolong rekam samping suara. Ya, rekam itu bawa itu beli nasi kotak dari luar baru kasih dia makan. Ya, Bapak Ibu sekalian, selama 5 hari, ya, tidak bisa ganti pakaian. Ya, kincing berak semua di dalam tempat tidur. Pemimpin Papua, Lukas, ya, oh jangan tidur. Gembala jangan tidur. Ya, jangan munafik. Ya, jangan judas. Gereja gini punya sikap jelas. Menuju ke mana jelas. Baru ada pendeta yang jadi judas. Ada orang yang jadi judas hanya cari piring karena tidak dikasih uang. Kok bisa jual teman? Ya. Tidak kasih uang. Kok bisa jual teman?
Lihat sebelum jual teman, lihat rambutmu, lihat kulitmu. Alkitab yang lengkap, khotbah yang lengkap, belajar Rasul Paulus dan belajar Silas. Khotbah yang Kolose tadi, itulah khotbah yang lengkap. Karena itu mari kita duduk, kita bicara. Kita tidak pernah pengungsi. Kita tidak pernah pindah penduduk. Kami tinggal di sini. Kami tinggal di tanah ini. Kami hidup di sini. Dari sini kita akan ke surga dan dari sini kita akan mati. Setelah menyangkal, setelah bikin kacau, kita mau lari kemana? Jaga Papua dengan tanah damai. Karena itu, mari orang Papua harus jadi satu. Orang Papua harus jadi satu. Kita tidak lihat dia, orang gunung, tidak lihat dia gereja si A, gereja si B, tetapi kita semua jadi satu. Kita semua jadi satu. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih.